生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 40. Saat dia berbicara, penampilan Yehua menjadi sangat lembut. Hao Chen, apakah Anda tahu seberapa tinggi energi spiritual internal bawaan saya? Yehua bertanya. Saat ini, suaranya terdengar sedingin es. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Yehua berkata, energi spiritual internal bawaan saya hanya 9. Ah? Hanya 9? Long Hao Chen dengan jelas mengingat kata-kata ayahnya, jika energi spiritual internal bawaan seseorang bahkan tidak bisa mencapai 10, akan sangat sulit baginya untuk menerobos langkah ketiga untuk memasuki langkah keempat. Yehua mengatakan ini sambil tersenyum, tapi senyum ini terlihat lebih jelek daripada wajah menangis. Ya, hanya 9. Pada saat surga yang jahat memberi saya otak yang cerdas, mereka juga memberi saya potensi bawaan yang buruk. Bahkan jika saya memutar otak saya sepenuhnya, memikirkan metode pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya, saya tidak akan pernah melewati pangkat ksatria lintas udara. Pada akhirnya, saya takut saya tidak akan pernah mencapai tahap Radiant Knight dalam hidup saya. Pada tahun ulang tahunku yang ke-15, aku menyelesaikan kultivasi energi spiritual eksternalku dan menjadi seorang ksatria. Saya pada waktu itu sangat ambisius, diakui oleh semua orang di sekitar sebagai jenius. Namun, pada hari kebangkitan suci saya, bagi saya, seolah-olah guntur jatuh dari langit yang cerah. 1. Energi spiritual internal bawaan, 9. Sampah terburuk mungkin. Guru-guru yang menghargai saya tidak mau mengajari saya apa-apa lagi. Mereka bahkan tidak memberitahu saya di mana gunung suci ksatria berada. Saya yang berusia 15 tahun sama sekali tidak mau percaya itu? Itu tidak mungkin energi spiritual internal bawaan yang rendah dapat mencegahku menjadi seorang ksatria yang tangguh. Saya benar-benar tidak mau percaya itu sama sekali. Saya yakin bahwa, selama saya bisa mengandalkan kata-kata keras. Akibatnya, saya mengandalkan kedua kaki saya sendiri untuk pergi ke kuil ksatria untuk meminta izin. Dan kemudian, saya mengandalkan kedua kaki saya sendiri untuk pergi ke Gunung Suci Ksatria, sebelum akhirnya tiba. Setiap ksatria di bawah 20 tahun yang masuk hanya bisa bertahan selama sebulan setelah masuk, dan jika dia tidak menemukan kesempatannya dalam waktu 1 bulan, dia akan dipaksa meninggalkan gunung oleh otoritas kuil. Saya mencari kesempatan hari demi hari, terus mencarinya hari demi hari. Setiap kali saya bertemu dengan binatang ajaib, bahkan jika itu adalah binatang kecil dan lemah peringkat kedua atau ketiga, saya bersedia untuk berinteraksi dengannya, tetapi bahkan orang-orang kecil dan lemah ini tidak menerima saya. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya, setelah sebulan berlalu, sepertinya saya akan disuruh pergi. Saya benar-benar tidak mau, benar-benar tidak mau. Saat saya melihat ke atas di langit, saya sangat frustrasi sehingga air mata pahit saya mengalir. Saya tahu bahwa jika saya dipaksa keluar dari gunung seperti itu, saya hanya bisa tetap menjadi sampah. Kehilangan harapan kecil untuk menjadi ksatria tangguh yang saya miliki, saya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Namun, pada saat ini, saya bertemu dengannya. Dia mendengar tangisanku dan sebelum aku menyadarinya, dia telah muncul di pundakku. Seolah-olah dia bisa membaca dan memahami rasa sakit di hatiku. Sejak itu, dia menjadi satu-satunya kerabat dekat saya, mitra terbaik saya. Aku rela melindunginya dengan nyawaku, karena dia sudah seperti adik bagiku. Pada titik ini, dari Yehua yang sedingin es, setetes air mata mengalir saat Vibrant Mountain Bird perlahan menoleh, menatapnya dengan tatapan lembut, seolah mencoba menghiburnya.
Yehua dengan tenang menepuk punggungnya, "Jangan khawatir, partner lama, aku baik-baik saja. Long Hao Chen, saya yatim piatu. Di dunia ini, saya tidak pernah mengalami seperti apa rasanya cinta keluarga. Di masa lalu, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari saya akan merasakan hal yang tidak nyata. Itu sampai aku bertemu dengannya, adik kecil ini. Dan kemudian, saya menyadari bahwa takdir benar-benar ada. Kasih sayang yang dia biarkan saya rasakan, tak henti-hentinya mendorong saya untuk mencoba semua jenis metode pelatihan. Dan kemudian, setelah 20 tahun, dari sampah, saya berhasil, sedikit demi sedikit, menembus ranah ksatria lintas udara. Saya mengalami kemacetan yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir seorang jenius kecil seperti Anda tidak akan pernah bisa memahaminya, perasaan ini. Setelah mengatakan begitu banyak, ada satu hal terakhir yang guru ingin katakan padamu. Artinya, setelah Anda memiliki teman sendiri, Anda harus memperlakukannya dengan baik, menganggapnya sebagai anggota keluarga Anda. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang hanya akan muncul sekali sepanjang hidup Anda harus meraihnya. Lindungi dia dengan baik, jika tidak, ketika Anda kehilangan dia, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Mendengar pidato emosional seperti itu dari Yehua, Long Hao Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia sangat menghormati guru ini dan burung gunung bersemangat ini di bawahnya. Upaya pribadi yang dia lakukan tidak sedikit, tetapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan gurunya? Jika dia memiliki bakat bawaan yang sama dengan gurunya, apakah dia dapat, seperti dia, menghabiskan beberapa puluh tahun seolah-olah itu adalah satu hari, untuk mencoba menyelesaikan tujuan yang mustahil, dan berjuang keras untuk itu? Guru, jangan khawatir, saya mengerti. Saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk melindungi rekan saya. Yehua perlahan mengangguk, bajingan gendut ini, Nalan, tidak ingin aku bertanya padamu, tapi, Hao Chen, aku benar-benar ingin tahu seberapa tinggi energi spiritual internal bawaanmu. Ini demi mencari mount yang cocok untuk Anda. Binatang ajaib yang paling tangguh juga yang paling bangga. Saya belum bisa memperkirakan bakat bawaan Anda sampai sekarang. Selama perjalanan ini, Anda mungkin dapat menunjukkan kepada guru kejutan yang sangat menyenangkan. Guru, aku, Long Hao Chen menatap Yehua dengan agak ragu. Long Xingyu dengan jelas memberitahunya bahwa energi spiritual internal bawaannya adalah sesuatu yang sangat penting untuk dirahasiakan. Terlebih lagi, guru di hadapannya ini, yang dikenal oleh orang lain sebagai Asura, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal energi spiritual internal bawaan. Namun, apakah dia benar-benar harus menyembunyikannya kepada guru yang keras kepala seperti itu? Yehua melambaikan tangannya, menghela nafas ringan, biarlah. Ini adalah masalah pribadi Anda, dan bahkan bajingan gemuk, Nalan, tidak tahu. Tidak perlu mengungkapkannya, aku tidak ingin terlihat menjengkelkan bagimu. Guru, saya ingin memberitahu Anda. Long Hao Chen mengatakan beberapa kata ini. Dia belum pernah tersentuh sedalam barusan, dengan mata kesepian Yehua mengungkapkan rasa sakit yang terukir dalam di hatinya. MH? Mata Yehua bersinar, menatapnya dengan tatapan membara. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Guru, sejak 2 tahun lalu, Anda dengan setia mengajari saya segala macam hal tentang pengetahuan dan keterampilan ksatria penjaga. Anda sangat ketat, memaksa saya ke dalam kehidupan yang penuh dengan pukulan dan cacian, tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa Anda melakukan semua itu untuk kebaikan saya sendiri. Ketika saya mengikuti ayah untuk berlatih, bimbingannya benar-benar berbeda dengan Anda. Tanpa Anda, saya tidak akan tumbuh begitu banyak. Saya mendengar Nalan Hall Master mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya murid Anda. Anda tidak menahan pengetahuan yang Anda peroleh selama bertahun-tahun ketika mengajar saya. Bagaimana mungkin Hao Chen tidak dapat mengenali niat baik Anda? Dalam hati Hao Chen, Anda adalah seorang ayah sekaligus master. Bagi orang lain, rahasia saya akan tetap menjadi rahasia selamanya, tetapi bagi Anda, saya bersedia mengungkapkannya, karena Anda seperti seorang ayah bagi saya. Melihat Long Hao Chen,
Otot-otot di wajah Yehua mulai mengendur saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membiarkan dia melihat air mata berkilau yang mulai mengalir dari matanya. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa, pada hari biasa seperti itu, anak yang begitu pintar, biasanya pendiam tetapi tidak pernah menolak latihan keras manapun, muridnya yang berbakat bawaan dengan penampilan seperti kucing cantik, akan mengucapkan kata-kata ini. Di balik penampilan luar yang begitu halus, dia ternyata memiliki hati yang sangat besar. Kata-kata fantastis seperti itu keluar dari mulut Long Hao Chen, sebelum cahaya berwarna emas murni menyelimuti Long Hao Chen dan Yehua di dalamnya. Divine Light Mantle, keterampilan pertahanan langkah ketiga yang digunakan oleh ksatria penjaga yang mengisolasinya sambil menghasilkan efek suara. Sebuah keterampilan defensif bertindak seperti monomer 2. Dengan energi spiritual Long Hao Chen saat ini, dia hampir tidak bisa menggunakan mantel cahaya surgawi untuk sepenuhnya menyelimuti dia dan gurunya di dalam. Part 41. HM? Kehati-hatian seperti itu? Yehua menatap Long Hao Chen dengan bingung. Suara Long Hao Chen terdengar pada saat ini. Guru, tingkat energi spiritual internal bawaan saya adalah 97. Yehua mengeluarkan sedikit reaksi, dia masih memikirkan kata-kata Long Hao Chen, menggambarkannya sebagai guru sekaligus ayah. Hatinya terasa hangat dan kegembiraannya bahkan tidak bisa digambarkan lagi. Dia menjalani seluruh hidupnya sebagai pria yang belum menikah. Memiliki harta yang masuk akal sebagai murid, wajar jika dia menganggapnya seperti putranya. 97, Apa yang kamu katakan? Tatapan Yehua tiba-tiba menjadi sangat ganas, air mata yang mengalir dari matanya benar-benar menghilang. Nada suaranya benar-benar berubah, dia hanya bisa berteriak. Wajah Long Hao Chen menunjukkan senyum tipis, itulah mengapa aku enggan memberitahumu. Saya tahu Anda akan menunjukkan reaksi seperti ini. Tubuh Yehua jelas agak ditarik keluar, dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya, menciptakan Divine Light Mantle, yang jauh lebih mengesankan yang menyebar dari tubuhnya, menutupi master dan murid di dalam dengan satu lapisan lagi. Kamu, katamu, energi spiritual internal bawaanmu adalah 97. Mata Yehua terbuka lebar. Long Hao Chen mengangguk. Tidak, itu tidak mungkin. Yehua berkata dengan tegas, ketika kamu baru saja datang ke aula cabang kami, Nalanshu, bajingan gendut itu, memberitahuku bahwa energi spiritual internalmu hanya berada di level 268. Ketika Anda menjalani kebangkitan suci, Anda seharusnya memiliki energi spiritual eksternal tingkat ke-200, jadi bahkan jika hadiah bawaan Anda begitu hebat, energi spiritual internal bawaan Anda tidak boleh lebih tinggi dari 68. Long Hao Chen menggaruk kepalanya, pada saat itu, energi spiritual internal saya jauh lebih besar dari 100. Hanya saja, saya telah menyatu dengan kompor spiritual, jadi energi spiritual internal saya untuk sementara habis. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa selama bulan pertama kami berlatih bersama, energi spiritual internal saya dikultivasikan dengan kecepatan yang luar biasa? Itu adalah pemulihan energi spiritual yang habis karena menyatu dengan kompor spiritual. Kompor spiritual, kamu bahkan memiliki kompor spiritual. Yehua hampir mencabut bulu vibrant mountain beard-nya karena terkejut saat dia dengan panik menatap Long Hao Chen. Anak kecil yang bau, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya ingin aku lakukan sekarang? Mata Yehua menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Long Hao Chen memberinya tatapan terkejut, Guru, apa yang ingin Anda lakukan? Pipi Yehua mengalir dengan air mata, aku benar-benar ingin menendangmu. Sialan, kenapa kau harus memberitahuku? Anda baru saja melukai saya secara mental, mengapa saya harus bertanya? Aib, ini benar-benar memalukan. Setelah 1 jam penuh, keadaan emosi Yehua akhirnya stabil. Tapi setiap kali dia berbalik untuk melihat wajah lembut seperti batu giok Long Hao Chen, dia hampir bisa melihat 9 tertulis di pipi kirinya, dan 7 tertulis di pipi kanannya, dengan kompor spiritual digambar di hidungnya. Setelah 1 jam penuh, karena pikiran Yehua akhirnya bisa dianggap stabil, Long Hao Chen meminta, Guru,
saya akan bergantung pada bantuan Anda untuk menemukan binatang ajaib yang cocok untuk menjadi teman saya. Yehua meliriknya, tentu saja, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin baik, tetapi dengan potensimu, bahkan binatang ajaib ke-7 atau ke-8 hanya bisa malu pada inferioritas mereka saat melihatmu, tidak mungkin. Mereka akan cukup percaya diri untuk menjadi pendamping Anda. Paling-paling, kita bisa menemukan binatang ajaib muda langkah ke-9. Benar, kompor spiritual seperti apa yang kamu dapatkan? Saat dia bertanya, dia mengeluarkan labu air untuk diminum seteguk. Kompor sen spiritual. Paf, seteguk air yang baru saja diminum Yehua keluar. Kamu, apakah kamu bahkan manusia? Tolong jangan terlalu kejam padaku. Wajah Yehua penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Long Hao Chen dengan bingung bertanya, Guru, apakah Anda baik-baik saja? Kompor sen spiritual seharusnya menjadi kompor spiritual yang cocok untuk kita para ksatria untuk melebur, berada di peringkat terbawah, kan? Yehua menarik napas dalam-dalam, aku akan memberitahumu ini sekali lagi, hati paman ini baru saja dilanggar. Anda tidak mengerti sama sekali, sialan. Itu benar, kompor sen spiritual berada di peringkat terbawah, tetapi apakah Anda tahu bahwa di antara 3 ksatria agung surgawi, 2 di antaranya adalah ksatria penjaga tua, dan mereka berdua memiliki kompor sen spiritual? Aku tidak tahu. Long Hao Chen memberikan jawaban yang tulus. Yehua dengan marah berkata, kompor sen spiritual dapat digambarkan sebagai kompor spiritual paling optimal dalam pertempuran kolaboratif. Seorang ksatria yang telah menyatu dengan kompor sen spiritual akan dapat menjaga semua rekan satu timnya pada saat yang sama, dan meningkatkan keamanan mereka setidaknya 30%. Untungnya, Anda memberitahu saya semua ini, setelah kita kembali dari Gunung Suci Ksatria, aku akan mengajarimu dengan benar bagaimana menggunakan kompor sen spiritual ini. The Vibrant Mountain Bird terus terbang ke arah selatan, bahkan jika kecepatan terbangnya lambat dibandingkan dengan kebanyakan binatang ajaib dari langkah ke-6, itu masih jauh lebih cepat daripada bepergian di tanah. Gunung Suci Ksatria terletak di timur laut aliansi kuil, itu berbatasan dengan kuil Ksatria. Dari kota Hawyu, jaraknya sangat jauh, lebih tepatnya, kota Hawyu berada di bagian selatan aliansi kuil. Dengan demikian diperlukan perjalanan melintasi hampir semua wilayah aliansi kuil sebelum mencapainya. Posisi semua 6 kuil besar berada di perbatasan aliansi kuil, sepenuhnya mengelilinginya dan melindungi wilayahnya. Markas kuil Ksatria sebenarnya berada di tengahnya, dan ke-6 kuil itu kira-kira berada pada jarak yang sama ke pusat wilayah. Karena ketakutan dan perlindungan yang dibawa oleh 6 kuil besar ini, selama bertahun-tahun, ras iblis tidak dapat melanjutkan invasi mereka ke tanah manusia. Di antara 6 kuil besar, kuil Ksatria adalah yang paling tangguh, kuil prajurit memiliki paling banyak orang, dan kuil penyihir adalah yang terkaya. Kekuatan kuil Ksatria dan kuil prajurit diketahui hampir di setiap desa. Pengaruh kuil penyihir juga meluas ke sebagian besar kota, dari yang kecil hingga yang besar. Kuil asasin, kuil imam, dan kuil spiritual, karena jumlah anggotanya yang lebih sedikit, hanya memiliki aula cabang di kota-kota besar, bahkan di kota berukuran sedang seperti kota Hawyu, hanya ada kuil imam, dan yang paling misterius, kuil asasin dan kuil spiritual, tidak pernah mendirikan aula cabang di sana. Namun, ini tidak berarti bahwa ketiga kuil besar ini, dengan lebih sedikit orang, tidak kuat. Kemampuan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh aliansi kuil. The Vibrant Mountain Bird terus terbang tanpa pamrih, dia hanya perlu kembali ke tanah untuk beristirahat sekali. Long Hao Chen telah menceritakan rahasia terbesarnya kepada gurunya, dan setiap hari, saat mereka terbang di belakang Vibrant Mountain Bird, dia mengembangkan energi spiritual batinnya. Yehua jelas bisa merasakan energi spiritual Long Hao Chen meningkat. 15 hari kemudian. Kami akhirnya tiba, mitra lama, ayo turun. Yehua berkata dengan suara bahagia. Long Hao Chen menatap dari jauh, terkejut ketika dia menemukan bahwa jauh dari mereka, gerimis berwarna keemasan bersinar, tetapi karena kabut kabur di depan mereka, kecemerlangan ini tidak dapat terlihat dengan jelas sama sekali.
Amplop emas samar ini memiliki jangkauan yang sangat luas, dan di dalamnya, sepertinya puncak gunung bisa terlihat samar-samar. The Vibrant Mountain Bird mendarat di tanah, sayapnya mengepak kuat sebelum beristirahat di rumput liar di bawah. Long Hao Chen melompat ke tanah bersama dengan gurunya. Perjalanan 15 hari ini sama sekali tidak melelahkan baginya, dia berkultivasi setiap hari, dan selama perjalanan ini, energi spiritualnya meningkat sekitar 50 level. Mitra lama, kembali dulu. The Vibrant Mountain Bird menundukkan kepalanya, tampaknya enggan berpisah dengan Yehua, dan saat bergesekan dengannya, Yehua membatalkan pemanggilannya untuk mengirimnya kembali. Guru, apakah Gunung Suci Ksatria memiliki pelindung? Mengapa kita harus berjalan lebih dari 50 km, daripada langsung masuk dari langit? Long Hao Chen bertanya. Yehua menjawab, tidak ada penghalang pelindung, tetapi kamu harus ingat bahwa, di Gunung Suci Ksatria, ada banyak binatang ajaib. Binatang ajaib ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang, tetapi binatang ajaib asing yang terbang di atas. Mereka dapat diartikan sebagai ejekan. Hanya jika tunggangan Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi semua binatang ajaib di sini, Anda dapat masuk dari langit, jika tidak, jangan coba-coba. Ayo pergi. Baik master dan murid maju, menghadap Gunung Suci Ksatria, ketika tiba-tiba, angin kencang bertiup saat siluet besar turun dari langit. Part 42. Long Hao Chen menggerakkan lengannya dan mengeluarkan radiant shield-nya, dia diajari bahwa semua ksatria diharuskan untuk tetap waspada. Siluet besar ini perlahan mendekati tanah, saat ini pada jarak 3,3 meter, 10 zang. Sosok yang luar biasa ini adalah binatang ajaib terbang. Namun, binatang ajaib terbang ini bahkan lebih mengesankan daripada Vibrant Mountain Bird milik Yehua. Dengan penampilan kuda yang mempesona, tingginya sekitar 6 meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup, itu adalah binatang berkepala naga dengan tubuh burung. Kepala serta ekornya ditutupi bulu panjang dengan 5 warna berbeda. Setelah mendarat di tanah, perlahan-lahan melipat sayapnya dan mengangkat kepalanya, betapa indahnya makhluk itu. Binatang ajaib langkah ketujuh, naga elang. Long Hao Chen langsung mengenali spesies binatang itu. Seekor elang naga adalah binatang terbang dengan atribut ringan. Bagi para ksatria, tunggangan atribut ringan adalah yang paling berharga, karena mereka mampu meningkatkan kemampuan bertarung mereka secara substansial. 2 orang melompat turun dari punggung naga elang ini, seorang pria parubaya ditemani oleh seorang anak laki-laki. Mereka baru saja turun dari punggungnya, jadi mereka belum melihat Long Hao Chen. Oh! Lihat siapa itu. Ternyata itu adalah kakak Yehua, lama tidak bertemu. Melihat Yehua, mereka sedikit terkejut pada awalnya, tetapi dengan cepat memasang senyum di wajah mereka saat mereka mendekat. Yehua tampak sedingin sebelumnya dan dia bahkan tidak repot-repot menyambut mereka. Pria parubaya ini mengenakan baju besi emas, jelas mengeluarkan aura suci. Dia tidak memiliki senjata, atau helm, dan rambut emasnya yang panjang tergerai ke belakang. Dia tampak sedikit lebih muda dari Yehua, wajahnya tampak sedikit feminin, khususnya sepasang matanya yang sensual, memberikan kesan samar seseorang yang menganggap dirinya Pemuda di samping pria parubaya ini sangat mirip dengan Long Hao Chen, dia tampak berusia sekitar 17-18 tahun dari penampilannya, dan tubuhnya cukup tinggi. Wajahnya jelas menunjukkan kesombongan. Pria parubaya itu mendekat, bertanya sambil tersenyum, ada apa? Apakah kakak laki-laki Yehua tidak mengenali saya? Padahal baru 6 atau 7 tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Bagaimanapun, kami tumbuh bersama. Saya baru saja melihat burung gunung bersemangat ini dari jauh dan meskipun itu hanya binatang ajaib langkah ke-6, spesiesnya cukup langka jadi saya menyimpulkan bahwa itu kemungkinan besar milik Anda. Yehua dengan dingin membalasnya, Guiying 1, kamu masih arogan seperti sebelumnya. Ekspresi wajah pria parubaya ini berubah, dan pemuda di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara marah, apa yang baru saja kamu katakan? Diam. Pria parubaya itu tersenyum tipis, ekspresi wajahnya sudah kembali normal. Yehua, guru sangat merindukanmu, tahu?
Sudah lama sejak Anda meninggalkan kota Siu 2 kami, tetapi Anda bahkan belum pernah kembali untuk mengunjungi guru. Guru untuk 1 hari, ayah seumur hidup, apakah kamu lupa itu? Kulit Yehua menjadi lebih dingin dari sebelumnya, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku itu. Kami akan pergi. Saat berbicara, tanpa sedikit pun memperhatikan Gui Ying, dia meraih tangan Long Hao Chen dan mereka pergi bersama ke arah Gunung Suci Ksatria. Melihat sosok mereka yang pergi, pemuda itu mau tidak mau bertanya kepada Gui Ying, "Ayah, siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kurang ajar?" Gui Ying dengan tidak antusias menjawabnya, "Dia tidak lebih dari sampah." Kali ini, sepertinya dia datang dengan pemuda ini ke Gunung Suci Ksatria untuk membantunya mendapatkan tunggangannya. Setelah memasuki gunung, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus membuat masalah untuknya. Pria muda itu mengangguk dengan penuh semangat, aku akan membuatnya mengerti apa itu kekuatan. Mari kita lihat binatang ajaib macam apa yang mau mendekatinya setelah aku mematahkan salah satu kakinya. Gui Ying menyipitkan matanya, mereka tampak seolah-olah sangat bersinar saat ingatannya dari beberapa puluh tahun sebelumnya melintas sedikit demi sedikit di depan matanya. Kakak Yehua, kamu akan segera berubah menjadi ksatria. Bagaimana Anda mengolah energi spiritual Anda begitu cepat? Apakah Anda memiliki semacam rahasia? Apakah tidak apa-apa untuk mengajarkannya kepada saya? Kamu harus mengandalkan usahamu sendiri dan berlatih dengan rajin, tidak ada jalan pintas. HMPH, aku yakin guru menyukaimu dan mengajarimu metode pelatihan khusus. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa berubah menjadi ksatria sementara Anda hanya 3 tahun lebih tua dari saya? Pou! Kamu berani memukulku? Anda berani memukul saya. Bagaimana jika aku memukulmu? Jika Anda berani mengatakannya kepada guru, saya akan mematahkan semua anggota tubuh Anda, dan kepala balai kota Siu akan kehilangan minatnya pada Anda. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tahun itu, dia berusia 12 tahun, sementara Yehua berusia 15 tahun. Gui Wu 3, jika kamu punya kesempatan, silakan dan hancurkan semua anggota badan anak kecil ini. Dengan seringai dingin, Gui Ying mengambil langkah besar ke depan. Suasana arogansi muncul di wajah kosong Gui Wu untuk mematahkan semua anggota tubuhnya. Bukankah itu terlalu kejam? Sudahlah, aku suka ide ini. Ekspresi sengit ditarik ke wajahnya. Yehua diam-diam melangkah maju, wajahnya sedingin sebelumnya. Dan Long Hao Chen, yang begitu akrab dengannya, bisa merasakan bahwa keadaan pikirannya saat ini cukup tidak stabil. Guru, apakah orang ini musuhmu? Long Hao Chen bertanya dengan suara tenang. Yehua meliriknya sekilas, kami dulunya berasal dari tempat yang sama, Siu City, kota yang berdekatan dengan markas besar Temple Alliance, kota terbesar dari Alliance. Guru saya adalah seorang ksatria kuil. Dia memiliki armor prajurit hiasan perak. Saya bergabung dengan Aula Kepala Siu Chen pada usia 13 tahun dan menerobos langkah ketiga pada usia 15 tahun. Saya diakui sebagai jenius terbaik dari 100 tahun terakhir di kota Siu. Saya adalah murid langsung guru. Tapi setelah mengambil langkah ke surga, saya mengambil langkah ke neraka. Ketika kami menemukan bahwa energi spiritual internal saya adalah 9, dari seorang jenius, saya menjadi individu yang tidak berguna di mata mereka. Saya berlatih dengan usaha keras selama 2 tahun lagi di kota Siu, tetapi kultivasi energi spiritual internal saya sangat lambat. Akibatnya, guru mengusir saya dari balai utama kota Siu, dan di antara sedikit orang yang bertanggung jawab mengusirku, Gui Ying termasuk. Orang yang paling sering mengejekku, menyebutku sampah tak berguna tanpa henti, adalah dia. Setelah dia selesai berbicara, Yehua menjadi benar-benar diam. Sepertinya semua yang dia katakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dan langkahnya tiba-tiba dipercepat. Dia mengandalkan energi spiritualnya untuk mempercepat, seolah-olah panah ditembakkan ke arahnya dari belakang. Long Hao Chen tidak bisa menahan diri dari mengepalkan tinjunya saat ia berjanji bahwa aib gurunya akan dibersihkan. Meskipun Yehua menjelaskan situasinya dengan santai, dia dapat membayangkan bahwa gurunya pada masa itu juga pasti sangat menderita dari situasi ini, dan bahwa Gui Ying adalah orang pertama yang memprovokasi situasi ini.
Memutar kepalanya untuk mengintip Guiying dan putranya, sepertiga kilometer jauhnya, mata berwarna emas Long Hao Chen bersinar terang dari jauh. Jarak 50 kilometer sama sekali tidak berarti bagi mereka, dan setelah 1 jam, Long Hao Chen dan Ye Hua sudah berada di dekat Gunung Suci Ksatria. Saat mereka mendekati Gunung Suci Ksatria, aura elemen cahaya menjadi lebih kuat. Kabut yang dipenuhi aura elemen cahaya dipancarkan dari belakang. Puncak gunung itu samar-samar terlihat, menjulang di langit. Jelas, Gunung Suci Ksatria bukanlah gunung tunggal, tapi pegunungan. Kabut asap menyebar saat mereka mendekatinya, jadi pemandangannya tidak sejelas yang dibayangkan. Perlahan-lahan berjalan melintasi kabut yang samar-samar bersinar ini, Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa kabut ini dipenuhi dengan atribut cahaya yang sangat murni, dan setelah memasuki kabut, atribut cahaya setidaknya 5 kali lebih unggul dibandingkan dengan di luar, dan tidak mengandung kotoran apapun. Rasakan itu. Atribut elemen cahaya di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Gunung Suci Ksatria sebenarnya, dengan sendirinya, adalah susunan magis yang sangat besar yang membentang di seluruh pegunungan. Esensi cahaya ini juga dikeluarkan oleh susunan magis, dan jika ksatria seperti kita berkultivasi di sini, hasilnya akan 2 kali lebih efektif. Tetapi jelas, ini tidak mungkin karena selama esensi cahaya ini ada di sini, sifat binatang ajaib ini akan ditekan. Jadi, tidak ada ksatria yang diizinkan tinggal di Gunung Suci Ksatria untuk berkultivasi. Tak satu pun dari tetua yang menjaganya akan mengizinkannya. Jika tidak, keseimbangan susunan magis atribut cahaya akan hancur dan kemungkinan akan mengakibatkan pemberontakan binatang ajaib yang tinggal di sini. Saat memasuki gunung. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.